Saat ini, banyak kabar bertebaran mengenai bintang kita Matahari yang dikabarkan akan mengeluarkan badai besar yang berdampak sangat berbahaya bagi bumi. Namun, apakah benar begitu? Jadi, Matahari memang akan berada pada aktivitas maksimumnya pada tahun 2024 ini, dan aktivitas maksimum Matahari mengacu pada tingkat aktivitas matahari tertinggi selama siklus matahari sekitar 11 tahunan. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas dan frekuensi bintik matahari yang terlihat di permukaannya. Aktivitas matahari secara bertahap mendapatkan kekuatan selama siklus matahari ke-25 saat ini, dan Pusat Prediksi Cuaca Luar Angkasa atau SWPC serta Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA memperkirakan bahwa aktivitas matahari maksimum akan terjadi antara akhir tahun 2024 dan awal tahun 2026. Para ilmuwan sendiri sementara ini tidak dapat mengetahui apakah aktivitas maksimum matahari telah tercapai hingga setidaknya 7 bulan setelah kejadian tersebut karena cara penghitungan maksimum matahari. Untuk saat ini, kita sedang mengalami siklus matahari ke-25 dan menurut prediksi dari Pusat Data Dunia untuk Indeks Bintik Matahari dan Pengamatan Matahari Jangka Panjang di Observatorium Belgia, menunjukkan puncaknya antara pertengahan tahun 2024 dan akhir 2025. Sementara itu, menurut SWPC dan NOAA tadi, memperkirakan aktivitas maksimum matahari dapat terjadi antara akhir tahun 2024 dan awal tahun 2026. Dengan adanya perbedaan perkiraan tersebut, tentu menunjukkan jika memprediksi kapan aktivitas maksimum matahari akan terjadi bukanlah hal yang mudah. Dalam memperkirakannya, para ilmuwan menghitung aktivitas maksimum matahari melalui analisis cermat terhadap frekuensi bintik matahari yang terlihat di permukaannya. Namun, sekalipun para ilmuwan sudah mendapatkan datanya, tapi terkadang data tersebut juga bisa berubah. Peningkatan aktivitas matahari terkadang menjadi apa yang dikenal sebagai maksima lokal dan tidak mewakili seluruh siklus matahari. Siklus bintik matahari juga dapat mengalami double maksima yang disebut Gene-Shaped Gap, yang berarti puncak pertama mungkin bukan puncak tertinggi dan puncak besar lainnya mungkin akan menyusul. Dengan adanya hal ini, itu berarti para ilmuwan dapat memiliki waktu untuk menunggu sebelum mengetahui secara pasti kapan aktivitas maksimum pada siklus matahari ke-25 yang telah terjadi. Umat manusia telah mengetahui selama lebih dari 2000 tahun bahwa matahari terkadang memiliki bintik-bintik gelap yang biasa disebut sebagai bintik matahari. Dan sudah lebih dari 150 tahun yang lalu, para ilmuwan memperkirakan bahwa rata-rata jumlah bintik matahari naik dan turun setiap 11 tahun, dan hal tersebutlah yang disebut sebagai siklus matahari. Kemudian, apa yang akan terjadi saat aktivitas maksimum matahari? Maksimum matahari adalah puncak dari siklus matahari ketika jumlah rata-rata bintik matahari lebih banyak dibandingkan waktu lainnya selama siklus tersebut. Jadi, hal ini terjadi kira-kira setiap 11 tahun, tetapi waktu antara titik maksimum matahari bisa mencapai 9 tahun atau paling lama 13 tahun. Titik maksimum matahari terakhir terjadi pada tahun 2014 dan para ilmuwan memperkirakan titik maksimum matahari berikutnya akan terjadi sedikit lebih awal dari rata-rata pada tahun 2024 ini. Kemudian, apakah aktivitas maksimum matahari berbahaya bagi kita di bumi? Tadi, saya beberapa kali menyebutkan tentang bintik matahari, dan bintik matahari ini adalah fenomena magnetis dan medan magnet yang mempunyai energi. Ketika energi magnetis tersebut dilepaskan secara eksplosif, maka hal ini dapat memicu badai matahari kolosal yang dikenal sebagai jilatan api matahari dan lontaran massa koronal atau CME. Pada tanggal 2 Mei kemarin, letusan pertama terjadi ketika matahari melepaskan suar kategori paling kuat atau suar matahari kelas X yang menyebabkan pemadaman radio gelombang pendek di Australia, Jepang, dan sebagian besar di China. Kemudian, letusan berikutnya terjadi pada tanggal 3 Mei kemarin ketika suar kategori terkuat kedua mengeluarkan jilatan api matahari kelas M. Dalam fenomena terbaru dari matahari itu, bintik matahari yang eksplosif menghadap ke bumi pada saat kedua letusan terjadi
dan ada kemungkinan bahwa lontaran massa koronal atau CME melontarkan plasma dan medan magnet dalam jumlah besar dalam satu jelatan api matahari saja. Nah, dari contoh yang terjadi baru-baru ini, seperti yang bisa kalian dengar tadi, jika dampak dari badai tersebut mencapai bumi, maka dapat menimbulkan berbagai kerusakan. Namun, meskipun badai matahari memang berpotensi menjadi bencana alam yang besar, namun kita sebenarnya juga tidak perlu terlalu khawatir. Saat ini, dengan berbagai perkembangan teknologi, sudah ada banyak alternatif yang dapat memperkirakan badai matahari, dan sudah banyak juga mitigasi dari berbagai perusahaan listrik, perusahaan satelit, maskapai penerbangan, dan industri lainnya untuk melakukan upaya dalam menanggapi badai matahari. Maka dengan begitu, kebanyakan masyarakat tidak akan melihat banyak perbedaan signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas minimum bahkan maksimum matahari sekalipun. Kecuali jika kalian tinggal di daerah lintang tinggi, maka peningkatan aktivitas di sekitar matahari maksimum akan menghasilkan pertunjukan cahaya langit yang kita sebut sebagai aurora yang sangat indah. Meskipun meningkatnya aktivitas tersebut dapat mempengaruhi komunikasi dan navigasi di bumi serta sistem satelit, bukan berarti selalu menyebabkan bencana besar. Pemahaman dan teknologi yang lebih baik memungkinkan kita untuk menghadapi dampaknya dengan lebih efektif, bahkan memanfaatkannya untuk berbagai aplikasi seperti penelitian ruang angkasa dan monitoring cuaca antariksa. Kemudian, selain dampak yang terjadi di bumi, saat ini dua wahana antariksa NASA sedang memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan tingkat radiasi yang membombardir Mars selama mendekati aktivitas maksimum matahari tahun ini, untuk mempersiapkan astronot dengan lebih baik lagi dalam misi masa depan menuju ke sana. Selama periode siklus matahari ini, frekuensi dan intensitas bintik matahari di permukaannya akan meningkat sehingga menghasilkan jelatan api matahari dan lontaran massa koronal yang mengirimkan aliran radiasi matahari yang kuat ke luar angkasa. Meskipun medan magnet bumi sebagian besar melindungi planet ini dari dampak badai matahari, namun Mars tidak mendapatkan perlindungan yang sama karena planet tersebut sudah lama kehilangan medan magnet globalnya. Akibatnya, planet Mars menjadi lebih rentan terhadap aktivitas matahari yang sangat intens. Itu sebabnya, saat ini wahana antariksa pengorbit Mars bernama MAVEN dan penjelajah Curiosity milik NASA akan bekerja sama untuk mempelajari partikel matahari dan aliran radiasi menuju Mars baik dari atas planet maupun dari permukaannya. Dengan melihat peristiwa besar di Mars tahun ini yang disebabkan oleh aktivitas maksimum dari matahari, maka peristiwa besar tersebut dapat dipelajari untuk memahami radiasi matahari dengan lebih baik sebelum astronot berangkat ke Mars nantinya. Dengan adanya aktivitas maksimum matahari, maka wahana antariksa pengorbit Mars akan mempelajari jumlah partikel matahari yang mencapai Mars dan seberapa energiknya. Selain itu, instrumen detektor penilaian radiasi milik rover Curiosity juga akan mengukur bagaimana atmosfer tipis milik Mars mempengaruhi intensitas partikel yang mencapai permukaan Mars, serta bagaimana radiasi memecah molekul berbasis karbon di permukaannya. Jika mendapatkan semua data yang diperlukan selama fenomena itu tadi, maka para ilmuwan akan dapat menyimpulkan beberapa besar perlindungannya yang tentu akan diperlukan oleh astronot yang nantinya akan menjelajahi Mars di masa mendatang. Kemudian, selain bertujuan untuk melindungi astronot yang menjelajahi Mars, data penelitian yang didapatkan dari aktivitas matahari ini juga bisa menyediakan sistem peringatan dini bagi wahana antariksa Mars lainnya ketika tingkat radiasi diperkirakan meningkat, sehingga berbagai wahana antariksa pengorbit Mars lainnya dapat mematikan instrumen yang rentan terhadap aktivitas matahari. Menariknya, aktivitas maksimum matahari tahun ini bertepatan dengan dimulainya musim paling berdebu di Mars yang dipicu oleh pemanasan atmosfer Mars selama perihelion atau titik orbit Mars yang paling dekat dengan matahari. Oleh karena itu, jika badai debu global terjadi bersamaan dengan badai matahari, hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Mars menjadi gurun yang membeku seperti saat ini. Nah, dengan demikian, meskipun aktivitas maksimum matahari dapat membawa potensi gangguan, kemajuan dalam pemahaman dan teknologi memungkinkan kita untuk mengantisipasi dan mengatasi dampaknya dengan lebih efektif.
Sementara para ilmuwan memperkirakan puncak aktivitas matahari pada tahun 2024 dan 2026, peristiwa ini memberikan peluang untuk mempelajari dampaknya baik di bumi maupun di Mars. Melalui kerjasama antara wahana antariksa dan penelitian yang cermat, manusia akan dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang mungkin timbul dari aktivitas maksimum matahari. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.